Cip ini. Jadi sekarang saya pass on ke Ipa, over to you, Ipa. Oh, baik, terima kasih Mbak Foni. Selamat sore waktu Indonesia Tengah, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Puspita atau biasa dipanggil Ita. Saya adalah Chevening Program Assistant untuk British Embassy Jakarta. Saya satu tim di tim bekerja di tim yang sama dengan Ibu Foni dan juga nanti ada rekan saya yang lain, Ibu Raras. Begitu. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan kami untuk memutar video singkat ya. Mohon ditunggu. Mohon maaf, Oh, bantuannya untuk bisa saya dijadikan co-host untuk bisa share video. baik. Terima kasih. Itu tadi video singkat. Tahun ini Chevening genap berusia 40 tahun. Ya, jadi sudah cukup lama. Nah, Chevening itu sendiri Chevening itu sendiri adalah beasiswa penuh dari pemerintah Inggris yang ada di seluruh dunia, ya hampir di semua negara, em, mendanai program penuh untuk S2 atau Master's Degree di UK. Nah, tujuan dari Chevening itu sendiri untuk mencari calon-calon leaders atau pemimpin masa depan yang biasanya identik dengan juga agent of change atau agent perubahan di masa depan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang belum menjadi leader, tidak masalah, karena nanti ada tips yang diberi untuk bagaimana mendemonstrasikan itu bahwa Bapak dan Ibu adalah potensial calon leader di masa depan. Nah, jadi program beasiswa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpotensi menjadi calon pemimpin masa depan yang tadi saya jelaskan, yang berasal dari berbagai background, jadi tidak menutup kemungkinan dari background apa saja, dari mana saja, untuk belajar ke UK di universitas dan bidang studi atau subjek di mana saja. Ini 4 kriteria atau persyaratan untuk apply scholarship ini adalah pertama, warga negara Indonesia sudah memiliki ijazah D4 atau setara dengan S1, dengan juga memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun atau setara dengan minimal 2.800 jam. Bagi yang belum memiliki pengalaman sebanyak 2 tahun, jangan khawatir karena Bapak dan Ibu bisa memasukkan program part-time, internship, atau dulu pernah menjadi relawan selama masa kuliah mungkin, jadi itu bisa dihitung dan termasuk dalam 2.800 ini. Kemudian juga bisa mendemonstrasikan bahwa Bapak dan Ibu adalah calon pemimpin masa depan dalam nanti dituangkan dalam essay yang ada di formulir pendaftaran. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ini adalah beasiswa dengan pendanaan penuh, maksudnya biaya studi itu di cover hidup atau tinggal selama berkuliah di UK juga di cover. Kemudian juga biaya transport atau pesawat ya pulang pergi Indonesia UK Indonesia
Dan juga ada biaya-biaya lain seperti visa, TB test, tuberculosis test, ini persyaratan dari visa, asuransi kesehatan, begitu. Nah, khusus untuk ini hanya untuk program MBA atau Master of Business Administration. Kalau bukan program MBA yang diambil, nggak usah dipikirin ya, karena yang lain pasti semua pasti di cover. Selain yang MBA, ini ada bintang kecilnya. Maksudnya untuk biaya studi hanya di cover maksimal 22.000 pound sterling. Tetapi untuk biaya hidup itu tetap akan di cover full. Begitu. Ini platform 22.000 maksimal, ini hanya untuk biaya studinya saja. Selain MBA akan di cover semua. Nah, mungkin saat ini Bapak dan Ibu juga sedang mencoba-coba apply beasiswa yang lain, lalu mencari tahu apa sih keuntungannya kalau saya apply ini lalu diterima begitu kan, masuk ke dalam seleksi. Nah, yang dijanjikan oleh Chevening itu adalah networking. Jadi Bapak dan Ibu yang masuk ke dalam seleksi itu pertama akan belajar di banyak universitas terkemuka di UK. Seperti yang kita tahu, banyak sekali universitas-universitas terkemuka yang ada di sana, dan juga kesempatan bernetworking dengan calon-calon pemimpin. Kurang lebih satu angkatan itu sekitar 1.600 scholars yang ada di sana yang datang dari berbagai negara. Nah, karena mereka juga calon pemimpin terpilih, sama seperti yang juga Bapak dan Ibu yang ada dari Indonesia, makanya Bapak dan Ibu akan punya jejaring dengan mereka. Dan juga banyak sekali aktivitas-aktivitas bukan hanya akademik tapi juga non-akademis. Misalnya networking atau juga ada misalnya kompetisi yang diadakan oleh Chevening Sekretariat yang ada di London. Itu juga bagus supaya Bapak dan Ibu terekspos tentang culture atau orang-orang yang datang dari berbagai negara. Dan juga program magang ya. Di sini salah satu contoh yang ada di slide ini disebutkan BBC World Service. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ke institusi-institusi yang lain. Sedikit informasi tambahan tentang fellowship. Jadi fellowship itu adalah selain beasiswa Chevening, ini base-nya sebenarnya research based, yang fokus research di Oxford Center of Islamic Studies atau OCIS ya. Bapak dan Ibu diminta untuk biasanya sudah menyiapkan research proposal sebelum apply ini selama 6 bulan ya fellowship-nya. Tapi ini hanya informasi tambahan saja bahwa Chevening juga ada program fellowship. Nah, seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa saat ini sudah ada sekitar atau kurang lebih 55.000 change makers yang sudah mendapatkan program beasiswa ini. Kalau di Indonesia kurang lebih angkanya sekitar 2.000 orang. Ya. Selama ini sejak Chevening itu ada sampai sekarang. Dan juga mereka menggeluti bidang-bidang yang sangat variatif, mulai dari climate change atau perubahan iklim, ada yang jurnalis, politisi, businessman, ada juga yang di bidang hukum, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada notable alumni yang bisa saya share. Ini yang notable alumni dunia, sedangkan yang untuk Indonesia, ini ada beberapa dari mereka ya. Ada banyak sekali notable alumni, dan salah satunya mungkin yang familiar, Mas Riri Reza nih, yang filmnya sekarang lagi tayang, Petualangan Sherina 2 ya. Juga ada Bapak Desra Percaya yang sekarang Ambassador Indonesia di UK, ada Pak Tito, ada Mbak Marisa Anita, begitu. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk timeline-nya sendiri yang harus diperhatikan, Chevening itu dibuka sejak 12 September, nanti akan ditutup registrasinya pada 7 November.
sebentar lagi ya, kurang dari 2 minggu gitu. Tapi masih ada kesempatan untuk mempersiapkan IC-nya. Nanti terus setelah ini kalau misalnya lulus aplikasinya lolos di IC-nya maksudnya lolos, kemudian akan dipanggil interview sekitar bulan Februari April. Kemudian ada pre-departure training biasanya bulan Agustus di Jakarta ya, di British Embassy, kemudian September akan terbang. Jadi sebenarnya dari pendaftaran sampai benar-benar kuliah itu kurang lebih 1 tahun gitu, karena memang program S2-nya 1 tahun. Nah, ini ISA yang tadi saya sebutkan, ada 4 topik yang harus diisi ya di formulir aplikasi, selain mengisi data diri. Ada 4 topik ini antara lain leadership and influencing, jadi kepemimpinan dan kemampuan mempengaruhi ya, influencing, networking and relationship building, study in the UK, belajar ke UK, kenapa UK, kenapa milih jurusan itu, dan career plan-nya. Nanti setelah lulus dari Chevening, belajar di UK itu memang scholars harus kembali ke Indonesia minimal 2 tahun. Nanti kontribusi apa yang akan diberikan untuk Indonesia. Bagaimana untuk menulis, bagaimana sih cara menulis 4 topik ini supaya menarik dan supaya yang baca gitu, yang ada di London sana, terus membaca dari kalimat awal sampai akhir. Di sini ada sedikit tips yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah jawabannya langsung, to the point, tanpa harus berbunga-bunga atau copy-paste dari Google tentang pengertian ini itu. Jadi langsung dijawab saja sesuai topik pertanyaannya. Kemudian ada metode yang mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini sudah pernah coba gitu ya waktu dulu bikin essay. Pertama, S ini dari STAR ya, STAR method. S itu situation, konteksnya apa. Task itu apa, tanggung jawabnya. Kemudian action, apa yang dilakukan waktu itu. Dan result, hasilnya apa. Yang pasti harus jujur, ya, relevan, otentik, sesuai dengan apa yang benar-benar pernah dikerjakan di masa lalu gitu. Dan ini ya standar ya, tidak boleh plagiarism atau copy paste dari sumber lain yang tidak otentik, dan pastikan untuk selalu tidak menghindari kata we, karena sebenarnya yang diakses adalah Bapak dan Ibu, bukan tim kerja, bukan tim kelompok waktu masa studi gitu, tapi diri sendiri. Ini adalah sosial media kami yang bisa diikuti untuk tahu, mungkin tidak mendaftar tahun ini, bisa tahun depan, begitu. Kalau tanggal 7 Novembernya nggak keburu, tapi masih ada persiapan sampai setahun ke depan, bisa follow sosial media kami, ya, ada chevening.org, ada juga untuk yang Indonesia ada di sini. Nah, terakhir untuk apply chevening pastikan 7 November kalau memang mau apply tahun ini sudah tersubmit, dan ada 150 lebih universitas di UK yang bisa di-apply, dan one life changing chevening experience ya, hanya 1 tahun kuliah lalu akan berdampak sangat besar bagi Bapak dan Ibu ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa masuk di Q&A box atau bisa di chat. Kemudian ada video singkat untuk mengakhiri presentasi saya. Mohon dibantu, Mbak Raras.
this 1 year will fly. Before you know it, it's over. Make the most of every single minute of it. Oke, baik. Itu tadi sudah video singkat mengenai achieving, ya. Sepertinya mungkin teman-teman yang sudah ada pertanyaan, khususnya mengenai program beasiswa Chevening ini, bila ada pertanyaan, mohon ya bisa disampaikan lewat chat box, dan nanti waktu di sesi tanya jawab juga bisa sampaikan secara live dengan raise hand. Dan juga sebelum saya lanjutkan dengan sesi sharing dengan alumni, sebelum saya lanjutkan dengan sesi alumni, saya mungkin ada sedikit tambahannya mengenai persyaratan untuk mendaftar beasiswa Chevening yang sekarang ini sedang dibuka pendaftarannya sampai ke 7 November ini, adalah bahwa selain tadi ada 4 poin ya yang tadi sudah disampaikan oleh Ita, mungkin yang penting juga di note adalah bahwa untuk mendaftar program beasiswa Chevening ini tidak diperlukan IELTS atau TOEFL atau sejenisnya. Ya, jadi tidak perlu melampirkan sertifikat IELTS, TOEFL atau sejenisnya pada waktu mendaftar untuk program beasiswa Chevening ini yang nanti disubmit by the deadline tanggal 7 November. Dan juga kita tidak meminta LOA atau Letter of Acceptance pada tahap sekarang ini. Jadi ini belum kita mintakan dulu begitu. Akan tetapi pada waktu rekan-rekan nanti mengisi formulir pendaftaran online di www.chevening.org, nanti teman-teman harus sudah menulis 3 option. Jadi mau belajar program master apa dan di mana, begitu ya. Ini harus ditulis nanti pada waktu di program di formulir pendaftaran Cheveningnya. Akan tetapi tidak perlu LOA-nya, begitu. Pada saat mendaftar di 7 November. Dan sekali lagi satu tambahan yang penting juga adalah teman-teman nanti perlu juga menuliskan minimal 2 referee. Jadi ini nanti pada waktu mengisi formulir aplikasi online harus ada minimal 2 referee, jadi bisa ditulis nama dan posisinya. Akan tetapi sebenarnya surat referensi atau referensi sendiri ini bisa disusulkan nanti sebelum tahap interview, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang daftar sebelum 7 November ini yang diperlukan hanya paspor sebagai bukti bahwa teman-teman WNI. Kemudian kedua, ijazah minimum S1 atau D4 yang setara S1. Ketiga adalah pengalaman kerja minimum 2 tahun. Dan yang terakhir adalah AC untuk mendemonstrasikan kepada kami bahwa teman-teman punya kapasitas as a future leader. Oke, baik. Jadi kita lanjut ya. Untuk sesi berikutnya ini sudah hadir bersama kita Chevening alumni kita Bli Aditya dan akan ngobrol-ngobrol nyantai nih sama rekan saya Raras untuk sharing pengalamannya. Ya, over to you Raras. Terima kasih banyak Mbak Foni. Halo semuanya, selamat sore dari Jakarta. Ini juga kebetulan kita ada alumni atau penerima beasiswa Chevening yang memang asli Bali nih. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan namanya Bli Aditya. Ini saya mungkin sedikit sharing dulu secara slide ya. Bahwa kembali terima kasih sekali lagi kolaborasi webinar ini hari ini bisa terjadi atas support juga dari pemerintah Kota Denpasar dan juga British Embassy Jakarta selaku yang memberikan Chevening Scholarship. Jadi mau berkenalan juga nih dulu dengan alumni kita yang akan menjadi narasumber dan Bli Adit ini akan cerita nih tentang pengalaman beliau seperti apa sih waktu tahun 2016 berarti ya untuk berangkat di 2017 itu seperti apa pengalaman beliau mendaftar beasiswa Chevening, milih-milih jurusan dan kampusnya di UK dan kemudian setelah pulang setelah graduation nih wisuda dari UK seperti apa sih perjalanan karirnya dan ya gimana gitu ya pengalamannya setelah sudah 1 tahun sekolah di UK. Kelihatannya Mas Bli Adit udah bergabung bersama kita ya. Halo, apa kabar Bli? Halo, apa kabar? Sehat-sehat, Mbak. Sehat-sehat, alhamdulillah.
Nah, ini benar nggak nih seperti yang ada di layar ya, bahwa Bli Adit itu waktu di UK mengambil LLM Human Rights and the Environment dari Lancaster University. Waktu itu akademik year-nya di UK berarti berangkat di tahun 2017, pulang ke 2018 ya, atau Betul. 2019 awal kira-kira gitu. Mungkin ini sambil rekan-rekan yang sudah bergabung membaca profilnya di layar, bisa juga dong cerita Bli Adit sebenarnya siapa sih Bli Adit? Boleh berkenalan dulu, silahkan. Oh ya, hai Rara semua teman-teman sekalian, dari Mbak Foni, Mbak Ita, dan juga Yuliana, thank you for the remarks. Perkenalkan, nama saya Aditya Wisada, Made, nama depannya, asli Denpasar. Kalau ada yang dari Banjar tanpa Gangsul di sini, mungkin itu wilayah adatnya saya. Sekarang kerja di Jakarta di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Sehari-harinya mengurus berbagai isu politik luar negeri, isu-isu global ya. Dan betul, dulu studi di University of Lancaster di tahun 2017-2018, master studies-nya hukum. Saya lulusan Udayana, kebetulan Fakultas Hukum juga 2014 awal, kemudian lanjut kerja, menggali pengalaman begitu. Setelah merasa cukup selama 2 tahunan, saya pikir saya butuh sekolah lebih lanjut untuk memperkaya kualifikasi ya. Terima kasih Raras untuk kesempatannya. Ini langsung aja tuh gimana Mbak Raras? Boleh. Sambil sekalian cerita nih, mungkin sebenarnya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya teman-teman ya, termasuk aku juga. Waktu itu Ya. kemudian habis dari Udayana, terus kan sempat kerja dulu gitu kan ya, kira-kira. Apa udah langsung ambil CPNS waktu itu ya, setelah selesai S1? Gimana sih Setelah S1, ceritanya waktu itu, istilahnya sebenarnya mungkin gini sih, general question-nya adalah, waktu itu tuh gimana sih prosesnya kok kemudian mau ngambil sekolah jauh banget gitu loh kayaknya ke UK, ke Inggris. Terus gimana waktu itu milih jurusannya yang paling tepat untuk karir dan juga untuk ya passion sendiri ya, interest, ketertarikannya sendiri. Dan kenapa kemudian milihnya tuh di Lancaster University dengan jurusan tersebut. Mungkin itu dulu dan juga ya oke, kemudian kenapa Chevening gitu. Silakan Kak Adit. makasih ya untuk pengantarnya jadi lebih struktur. Mungkin ada 2 hal penting berarti ya. Yang pertama, pengalaman mengapa dan bagaimana bisa dapat Chevening Scholarship, dan mungkin bagi teman-teman yang dari Denpasar khususnya dan Bali pada umumnya, pentingnya juga perspektif non-Jawa ya. Sekarang kita kan mostly penerima scholarship atau exposure yang lebih tinggi itu biasanya dari penduduk Jawa gitu ya, non-Jawa sentris lah kita ini ya. Kita bisa bilang dari daerah. Kemudian life after study-nya. Sebelumnya setelah lulus di Fakultas Hukum, kemudian saya coba kerja dan sempat magang di LBH juga, Lembaga Bantuan Hukum. Memang track journey saya adalah lawyer, basically advokat gitu. Kemudian aman dan sebagainya di NGO untuk setahun, kemudian pindah leapfrog, jumping ke perusahaan swasta, sektor privat di Surabaya. Nah, dari sinilah kemudian tumbuh rasa penasaran gitu terhadap isu-isu tentang lingkungan utamanya. Pertama kalinya itu tentang lingkungan sebenarnya, yaitu tentang hukum pertanahan, hukum agraria, perlindungannya. Karena background saya adalah hukum, jadi perspektifnya atau cara pandangnya adalah pengen ngelihat gimana sih sebenarnya proses implementasi peraturan perundang-undangan dan sebagainya di tingkat nasional. Saat itu pemikirannya masih seperti itu. Tapi memang pada dasarnya saya, mungkin ada teman-teman di sini yang pada umumnya asli Bali gitu ya, udah besar tinggal di sini. Saya menemukan diri saya itu ada di zona nyaman gitu. Jadi tidak ada perkembangan yang merasa kayak kok pengen explore lebih jauh, pengen explore, melihat kemampuan diri itu melihatnya lebih luas gitu.
Setelah itu saya coba cari dan lakukan riset untuk melihat apakah saya bisa studi lanjut atau mencari S2 lah basically. Dulu saya bandingkan antara dalam negeri dan luar negeri. Jadi kesempatan itu ada banyak ya. 2016-an itu kurang lebih kesempatan itu sangat banyak. Jadi ada di beasiswa A, B, C dan seterusnya. Di dalam negeri pun juga demikian. Tapi saya teringat bahwa apa ya? Saya pikir kalau sekolah di luar dalam negeri, saya pikir saya sudah punya gambaran gitu. Kalau sekolah lagi di luar di dalam negeri, saya punya gambaran. Oh ya, kurang lebih sistem pendidikan kita seperti ini. Saya akan belajar ini, saya akan belajar ini. Saya bisa menebak. Tapi kalau bagi saya saat itu, ini pengalaman pribadi. Akhirnya saya coba menggali terus. Akhirnya saya pikir luar negeri saat itu menjadi salah satu ambisi baru gitu ya. Akhirnya kebetulan selama S1 saya banyak berkecimpung pada lomba debat bahasa Inggris, kemudian juga topik disertasi saya saat itu adalah tentang hukum internasional dan diri saya pada isu-isu itu. Oleh sebab itu, pada saat S2 saya mencari kurang lebih hukum internasional juga, tapi dengan spesifik ilmu, yaitu HAM dan lingkungan. Bagaimana melihat perlindungan HAM dan juga perlindungan lingkungan itu dilakukan secara sinergi gitu ya, dilihat secara bersama-sama. Pada saat itu saya manfaatkan waktu juga untuk riset kenapa UK, kenapa memilih negara Inggris. Banyak juga negara-negara lain yang menawarkan skema-skema beasiswa. Inggris itu saya juga menempuh proses yang cukup dalam. Jadi tidak hanya melihat academic excellence atau melihat ranah keilmuannya ya, atau minat studinya di mana, saya juga melihat ada beberapa proses dalam perjalanan hidup saya yang cukup bersinggungan dengan Inggris secara umum, termasuk kuliah internasional saya dulu, pengalaman-pengalaman seperti itu yang kemudian saya rangkai di dalam esai-esai tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Foni, bahwa ada rangkaian dan Mbak Ita. Jadi ada proses di mana saya kemudian tuangkanlah semua pengalaman itu ke dalam esai-esai tadi, yaitu leadership, kemudian networking, career plan, dan study plan. Mungkin ada satu hal yang semoga saja ini ya, relate ke teman-teman. Saya dulu ingat memasukkan pengalaman saya magang di kantor desa Dangin Purikau. Jadi kalau teman-teman yang daerah Denpasar itu pasti tahu lah wilayah-wilayah administratif Kota Denpasar ya, salah satunya Desa Dangin Purikau. Kebetulan itu wilayah desa saya. Saya menghabiskan waktu baik sekolah SMA saya saat SMA dan juga kuliah, beberapa periode dalam waktu kuliah begitu. Saya connect dengan masyarakat di Desa Dangin Purikau. Dalam hal ini saya istilahnya magang ya di Desa Dangin Purikau. Dan saya nggak merasa apa ya, kalau orang Jakarta bilang jiper ya, pemerasa kenapa ya kayak nggak kurang gengsi gitu memasukkan. Tapi faktanya saya memasukkan itu sebagai bagian dari aplikasi saya bahwa dan itu kan terhitung jadi waktu working hours ya dari 2.800. Dan saya banyak engage dengan community, mewakili wilayah administratif saya pada lomba Kadarkum. Mungkin kalau orang-orang Pemkot Denpasar ada yang agak familiar dengan Kadarkum ya. Sejujurnya itu jauh banget dari profesi yang sekarang ya, dengan background saya tadi. Tapi ternyata pada saat sudah selesai sekolah, melalui chevening juga, dan menempuh berbagai hal, akhirnya saya memutuskanlah kembali ke Indonesia, dan saat yang bersamaan saya daftar CPNS juga, dan akhirnya menempuh studi kurang lebih setahun untuk sekolah diplomatiknya dan menjadi dan mungkin sebagai simpulan awal perjalanan hidupnya kurang lebih benar-benar dari bawah saya rasanya ya, karena benar-benar dari yang lingkungan yang sama sekali tidak terpapar oleh
ide-ide global, isu-isu global begitu. Walaupun kita dekat dengan pariwisata dan sebagainya, turis dan sebagainya, tapi kan isu-isu yang kita kerjakan bukan isu-isu yang masyarakat gitu ya. Tapi akhirnya dikit demi sedikit melalui Chevening juga saya kemudian mengalami banyak penempaan diri gitu, pengayaan diri bahwa akhirnya saya akan memilih profesi ini. Jadi benar-benar lokal to global gitu ya. Think local, act global katanya, atau act local, think global. Bisa kedua-duanya sebenarnya. Jadi mungkin kurang lebih itu perjalanannya secara sederhana. Semoga bisa relate ke teman-teman yang di Pemkot juga. Saya juga ada beberapa teman di Pemkot, kerja di Pemkot, dan mungkin saudara juga ada di situ. Kan itu Ras untuk Iya. preliminary overview-nya. Oke, thank you. Tapi jadi benar banget ya sebenarnya. Kita memang nomor satu adalah harus tahu dulu nih apa sih penggerak atau alasan kenapa kita itu harus sekolah lagi, istilahnya ya, sekolah lagi kan kemarin sudah S1 atau D4 atau D3 dan lain-lainnya. Kenapa harus sekolah lagi S2 ke Inggris gitu dan menempuh jalur beasiswa, dan ini beasiswa Chevening. Jadi kalau memang banyak banget relate sama beberapa pertanyaan yang dikasih juga sama kandidat-kandidat Chevening dari kota-kota lain juga. Academic excellence is one thing, tapi juga perlu consider alasan di non-akademisnya. Bisa jadi ada yang suka bilang tuh kayak suka Harry Potter makanya pengen banget gitu ke sana. Oke, bagus. Football juga mungkin suka banget sama sepak bola juga oke. Tapi ternyata kalau Kak Adit ceritanya malah Bri Adit malah beda lagi ya. Kayak sebenarnya kalau dilihat dari ke belakang pengalaman pribadi, personal, profesional, sekolah gitu memang mengarahkan ke kayaknya emang harusnya S2-nya UK gitu, bukan di negara lain atau bukan di Indonesia sendiri. Jadi itu ya, salah satu tips dari Kak Adit ketika memilih mau S2 ke UK lewat Chevening, di salah satu esai tadi Kak Puspita udah sempat bilang tuh, ada esai yang namanya Reason to Study in the UK. Nah itu harus, itu bisa jadi tips buat teman-teman nih. Kenapa sih harus memilih jurusan tersebut? Kenapa sih harus sekolahnya di pilihan kampusnya tersebut gitu ya, kira-kira. Mungkin ini sebenarnya sekalian udah ada banyak pertanyaan ya, tapi mau nanya lagi nih sama Beli Adit nih. Kalau waktu itu kemudian memilih Chevening itu seperti apa sih prosesnya? Tadi kan sebenarnya ada banyak skema beasiswa yang lain gitu ya, dan memang banyak yang bilang yang ini pro and cons-nya segala macam gitu ya. Tapi kemudian akhirnya Chevening deh. Terus waktu itu sekali atau beberapa kali tuh apply beasiswa Chevening. Dan kalau mungkin ada tips gitu buat teman-teman di sini juga waktu itu memang ya belum PNS ya. Tapi kalau teman-teman sekarang ini kan banyak yang juga cukup ada challenge-nya masing-masing. Misalnya kayak tadi saya sempat lihat belum 2 tahun full bekerja sebagai ASN di Pemkot Denpasar, tapi sebenarnya punya pengalaman yang lebih banyak atau sudah lebih lama di tempat lain. Itu seperti apa tuh tips and tricks-nya untuk dapat tugas belajar dan lain-lain? Boleh Beli Adit, silakan. Makasih. Ya teman-teman, kenapa Chevening ya? Betul ada skema dan kemudian pilihan negara. Kalau yang UK itu karena ada pengalaman yang memang Inggris secara umum. Tapi untuk Chevening-nya sendiri, saya tuh pernah apply sekali, tapi nggak selesai. Jadi di website nggak sempat submit. Itu tahun 2015. Kemudian saya coba 2016 apply dan itu sukses. Jadi mungkin bisa dibilang sekali time aja ya. Kalau yang sebelumnya memang kayak udah nggak kepikiran lagi, udah lupa aja. Nah, kenapa bisa Chevening ya? Pada saat itu saya ingat saya nggak benar-benar cari tahu beasiswa itu dengan pure research ya di Google. Jadi benar-benar algoritma bermain di situ. Karena kita udah tahu nih tujuan negara yang mau kita pilih apa. Jadi apa aja beasiswa yang kita pelajari. Kita pelajari kebetulan proses merefleksikan diri itu sangat sangat dalam saat itu. Saya lebih pikir peluangnya masuknya lebih dalam dan lebih besar itu yang mana. Karena melihat
pengalaman pribadi, baik itu secara akademik maupun secara profesionalnya. Jadi saya pikir, oh ya udah, saya punya modal. Dan saya pikir kriteria chevening lah yang paling saat itu paling masuk ke dalam hal ini skema pengalaman yang saya punya. Jadi benar-benar saya saya orkestrasikan semua pengalaman itu dan saya coba kayak ini dicek masing-masing dengan syarat dari beasiswanya itu sendiri. Jadi benar-benar saat itu lama sekali, butuh waktu untuk lihat di Google, bolak-balik, lihat media sosial, kita lihat juga di YouTube, kita lihat apa sih beasiswa ini. Betul-betul riset mendalam, karena jujur mungkin lingkar terdekat saya tidak ada yang dapat chevening atau dapat scholarship ini. Kebanyakan scholarship yang lain lah, kurang lebih begitu. Jadi sangat minim interaksi untuk teman-teman yang pernah memperoleh beasiswa ini. Tapi saya pikir saat itu why not ya, karena kita kan baca websitenya satu persatu, kita lihat oh ya pengalaman saya masuk di profesional ini, saya masuk di sini, saya masuk di sini. Saat itu modalnya cuman percaya modalnya tuh tahu apa yang mau dituju gitu. Ada sense of purpose yang sudah terbentuk. Jadi sudah jelas pengennya apa, mau sekolah apa, dan mau mempelajari apa. Kemudian saat itu juga saya melihat ada isu yang saya mau fokuskan saat itu. Jadi betul-betul saya rencanakan dengan cukup matang saat itu di awal, sehingga akhirnya memutuskan. Awalnya pun juga sebenarnya kalau boleh dibilang iseng ya, tapi serius gitu. Karena ada ambisi tapi mau tetap dengan parameter yang jelas, tetap diukur. Jadi kita tidak terlalu muluk-muluk, karena juga tahu kadang-kadang mikir, aduh ini saingannya luar biasa banget, ada si ini, ada. Jadi kalau lihat alumni-alumninya kan luar biasa ya dari beasiswa ini. Saya juga mempelajari saat itu, baru tahu Fadlizon misalnya, itu kan ternyata alumni juga gitu, atau Pak Rizal Sukma misalnya. Jadi banyak tokoh-tokoh nasional juga alumni dari beasiswa ini. Besar karena beasiswa ini juga saya pikir. Jadi saya coba rangkaian seperti ini. Mungkin tips and tricksnya bagi teman-teman ASN, khususnya dari Pemkot, Pemda, Provinsi Bali misalnya, Pemprov juga, kalaupun ada di sini, sebenarnya ada berpikirnya begini, walaupun misalnya belum 2 tahun gitu jadi ASN ya, tapi kan harus dicek juga peraturan perundang-undangannya Bapak Ibu sekalian, karena ASN itu baru boleh di tugas belajar, memperoleh tugas setahu saya. Jadi tetap dicek juga syarat-syarat di dalam negerinya. Setahu saya negara ini sangat mendukung ASN, pekerja pemerintahan begitu, untuk mengambil studi lanjutan. Karena jujur tadi sudah dibahas tentang laju pendudukan, pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, berarti menuntut semakin banyak demografi kita yang educated gitu ya, yang semakin banyak belajar, punya kualifikasi yang juga semakin tinggi gitu. Jadi menurut saya itu sebuah absolutism ya, jadi sebuah kemutlakan kalau bagi kita untuk menempuh studi. Coba seperti pengalaman saya, kita coba tuangkan kerja itu termasuk dari kerja sukarelawan, kerja dengan masyarakatnya, atau kerja dengan organisasi non-profit, even satu kelompok-kelompok yang dimiliki di masyarakat atau kantor misalnya. Itu betul-betul diuraikan, dihitung jam kerjanya, dan ditambahkan dengan pekerjaan atau profesi yang sekarang. Menurut saya syarat-syarat ini penting untuk pertama untuk meloloskan dulu pada basic ya, dasar yang diminta ya, sehingga kita bisa lolos. Baru nanti kita akan pada tahap yang memang mungkin disinilah tips and tricks, baik cara menulisnya, strateginya seperti apa, itu perlu kita atur ya. Kemudian mungkin sedikit aja tips and trik saya ya. Sejujurnya dari pengalaman saya pribadi dan ketika saya revisit melihat esai lagi ya, esai yang saya tulis, saya pikir bahasa yang saya gunakan
kan pun sangat jujur gitu. Bahasa yang sangat mudah untuk dicerna gitu ya. Dan saya merasa pas saya baca sendiri tuh kayaknya kok nggak sophisticated gitu, nggak menunjukkan sebuah intelektual tinggi gitu. Jadi saya pikir ada baiknya kita tetap melihat ke dalam dan menjadi sesederhana mungkin ya, mencari karakter yang paling genuine, paling tulus, paling inilah saya, sehingga kita kita boleh tentunya mempolish kita punya CV, kita tampilkan Poles lah diri ya, kita iya. paling ya yang paling polish, yang paling baik, punya merit, punya pengalaman, punya prestasi ya kan. Tapi at the end of the day, semua yang kita miliki, perjalanan karir, profesi itu harus tetap berpikir bahwa apakah pengalaman-pengalaman ini dan terhadap diri saya itu berdampak, menciptakan satu dampak atau rasa bagi orang terdekat saya gitu. Saat itu saya pikir menjadi orang apa adanya, bukan berarti apa adanya kemudian polos aja gitu ya, tapi apa adanya yang menjadikan saya akhirnya melihat kalau saya baca tuh oh ya udah this is me gitu ya. Tanpa ada pretensi, tanpa ada hidden agenda yang terlalu ambisius dan sebagainya. Jadi berpikir dari rumah, saya berpikir dari rumah, yaitu kota saya Denpasar, walaupun saya tidak berprofesi sebagai ASN di Pemkot ya, tapi saya pikir membangun rumah, ide-ide besar dalam membangun lingkungan kita di kota, di desa, itu sangat luar biasa dampaknya. Dan mungkin yang terakhir sekali, saya pikir ASN di daerah, selain nanti harus mengecek prosedur keadministrasiannya tentu saja, itu perlu dilihat mungkin ada master studi yang sangat cocok untuk pekerjaan pemerintahan, seperti misalnya public policy. Misalnya mempelajari kebijakan publik. Yang saya tahu public policy di UK itu sangat luar biasa. Mempelajari master public policy itu sangat diminati juga dan dibutuhkan sekali. Juga studi-studi pembangunan, tentang pembangunan. Kita bisa, pembangunan itu luas ya. Jadi kita bisa melihat pembangunan dari segi teknologi, IT, sekarang ada AI, ada Meta, dan sebagainya. Bagaimana mengaplikasikannya pada satu masalah di daerah kita sendiri misalnya. Biasanya carut-marut birokrasi itu membutuhkan intervensi teknologi juga. Nah, hal-hal seperti itu tuh sangat simpel, tapi bisa diangkat menjadi sebuah keunggulan kita sebenarnya. Juga ada studi-studi seperti good governance. Nah, itu juga studi-studi pemerintahan yang bagus untuk kita lihat dan dalami. Apa sih kembali good governance? Sampai mana kita sudah menerapkan itu? Etika-etika publiknya, administratif publiknya, seperti apa? Dan itu tuh sangat menyenangkan kalau saya pribadi ya, saat itu melihat studi-studi, saat melihat pengalaman kerja, baik itu di sektor swasta, mau di NGO, sekarang di pemerintahan. Saya pikir melihat isu itu sangat menarik. Apalagi kalau teman-teman sering nongkrong di Gajah Mada gini ya, di daerah ini kan banyak kopi-kopi atau veteran banyak kopi-kopinya. Ngobrol sama teman-teman mungkin sering ada critical thinking juga secara nggak langsung, tapi mungkin ada baiknya kita buat tulis. Nah, itu bisa jadi cara menulis yang baik adalah melalui itu. Mungkin itu, sorry agak lama dan panjang. Gak apa-apa, Beli Adit, Kak. Dirimu tadi aku boleh highlight ya, satu yang sangat manis dan menurut aku ini yang I think kita Chevening Team ini udah baca berbagai aplikasi dan udah ngobrol interview sama banyak banget orang, tapi you actually got the right point there, very hit close to home karena dirimu tadi bilang membangun rumah. Dan ini pas banget hari ini memang rekan-rekan yang hadir memang adalah orang-orang, sosok-sosok, figur-figur yang memang bisa membangun rumah. Balik lagi dari membangun rumah-rumahnya ini adalah maksudnya adalah
Denpasar gitu kan, kota Bali gitu ya. Mungkin di sini ada juga yang bahkan mungkin bukan Pemkot Denpasar aja ya, tapi dari sektor lain atau dari dinas yang lain. Tapi tetap kata-kata membangun rumah itu tuh manis banget. Itu sangat bisa menjual. Kalau tadi Kak Adit bilang bagaimana cara memoles esainya, rasanya berangkat dari kata membangun rumah. Saya ingin membangun rumah saya dari berbagai sektor yang saya geluti. Tadi bisa dari good governance-nya, dari policy-nya, atau bahkan dari mungkin ada hal yang lain lagi seperti waste management ya. Tadi balik lagi balik ke membangun rumahnya itu seperti apa? Apakah kemudian sistem edukasi atau mungkin sistem bisnisnya, economic development dan lain-lain. Sebelum kita lanjut ke Q&A, mungkin satu hal yang dari aku lagi mau tanya ke Beli Adit. Kemudian setelah pulang, setelah graduation dari UK, dari Lancaster dan juga dari Chevening-nya, ada ini nggak sih, ada dampak positif lain nggak sih bergabung bersama komunitas Chevening itu? Dengan alma mater beasiswa Chevening, ada nggak sih impact langsung ke how you shape your career right now gitu ya sebagai PNS untuk Kemlu? Silahkan, Beli Adit. Luar biasa, ada dampak luar biasa. Jadi once I got back ya, setelah kembali, itu teman-teman alumni buat School of Tolerance, terus juga buat aktivitas-aktivitas alumni juga. Dan itu tidak hanya membuka cakrawala kita ya sebagai penerima beasiswa, tapi juga memperluas memang jaringan dan pertemuan kita terhadap orang-orang yang berbagai sektor. Jadi sangat kadang-kadang hal paling simpelnya adalah kalau kita butuh sesuatu tuh ada yang tahu nggak tentang ini, ada kontaknya ini nggak? Kurang lebih kalau di WAG itu sangat membantu gitu. Nah itu kan networking yang sangat jelas ya yang bisa saya rasakan dampaknya. Dampak kedua adalah saat saya masuk di sekolah diplomatik, mungkin salah satu yang sudah S2 saat itu adalah saya di angkatan. Kemudian ketika masuk di Kementerian Luar Negeri, saya menemukan banyak sekali pimpinan-pimpinan di Kementerian Luar Negeri itu melalui beasiswa Chevening juga, dan bahkan dubes-dubes juga, duta besar di diplomat karir gitu ya, itu jadi duta besar juga, dan itu melalui beasiswa Chevening juga dulu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa memperoleh beasiswa ini itu dampaknya nggak hanya short term, tapi long term. Dan sebagaimana adagium secara umum ya, bahwa investasi pada masa depan itu investasi pada pendidikan. Jadi melalui beasiswa ini kan semacam jembatan bagi teman-teman yang ingin sekolah dan ingin juga didukung, tapi juga bisa membentuk diri dan memperdalam ceruk keilmuan gitu ya, ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Jadi Chevening itu memberikan wadah itu semua secara komplit menurut saya. Jadi nggak hanya kasarnya tidak hanya charity approach ya, tidak hanya memberikan semacam yaudah lo sekolah sana, ini gua kasih uang, terus kembali ya udah gitu ya. Tapi di sini kita akhirnya selalu bertemu dengan teman-teman yang memperoleh Chevening yang sama juga. Misalnya saya kerja di Departemen ASEAN gitu, kalau saya ketemu kolega saya di Sekretariat ASEAN misalnya di Sisingamangaraja Jakarta, itu banyak banget ternyata yang dapat Chevening juga. Wah, kalau ketemu tuh ada satu ikatan batin tersendiri juga gitu. Dan kalau ngobrol-ngobrol juga nyambung ya. Jadi kadang-kadang kalau memperoleh beasiswa seperti ini, nilai plusnya di sana. Dan mungkin yang dampak yang paling mengesankan bagi saya adalah ketika saya tahu sendiri atasan saya sendiri adalah Chevening. Jadi iya, jadi salah satu direktur di Kementerian Luar Negeri, dia dulu menamatkan dirinya di University of Oxford, dan dia Chevening juga, udah cukup lama, cukup senior, dan kita ngobrol banyak. Dan mungkin kalau kasus saya agak sedikit aneh karena saya dapat Chevening bahkan sebelum jadi diplomat gitu ya. Jadi kalau banyak teman-teman dari Kementerian Luar Negeri itu dapat beasiswanya, atau yang jadi ASN pada umumnya itu udah punya apa istilahnya track tersendiri ya, dalam artian sudah jelas gitu pekerjaannya apa sebagainya. Jadi tinggal mohon izin tugas belajar kepada Biro SDM -nya. Jadi prosesnya udah lebih terukur, lebih diatur oleh instansinya. Kalau saya sendiri pengalaman kan lebih kesana kesini dulu tuh. Ada proses-proses melihat, membaca, mendengarkan, datang ke
bahkan datang-datang ke exhibition study exhibition juga melihat bagaimana profil-profil orang yang mendapat beasiswa itu gitu. Jadi kita coba belajar juga dari situ. Itu mungkin a little tips untuk teman-teman untuk melihat. Dan pokoknya cita-cita saya saat itu adalah ingin keluar dari Bali. Jadi pokoknya sebagai anak laki-laki walaupun satu-satunya di keluarga besar, pokoknya saya katakan kepada orang tua bahwa saya akan keluar dari zona nyaman saya. Saya akan menantang diri saya dan saya akan menjadi sosok yang seperti ini. Pokoknya peristiwa itu menjadi sangat berpengaruh. Manifesting kalau istilahnya zaman sekarang ya, kita terus manifesting dan menjadikan diri kita seperti apa itu akhirnya terjadi juga. Tentunya restu atas dari Tuhan juga ya. Kurang lebih itu, Mbak Raras. Ingin keluar dari Bali maksudnya adalah kayak ingin keluar dari zona nyaman, tapi untuk kembali membangun rumah. Tadi jangan lupa, maksudnya bukan cuma kayak aku Ya, mau tentunya. tinggalin Bali, bukan. Ini kebetulan pas lagi pulang kan. Oke, Pulang kayaknya dari pergi untuk pulang gitu istilahnya. Baiklah, ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya Q&A. Bli Adit juga masih akan menjawab banyak banget pertanyaan dari rekan-rekan ini, dan pertanyaannya luar biasa, udah makin detail sekali ya. Aku akan kembalikan ke Mbak Foni yang akan memfasilitasi, memoderatori sesi Q&A-nya. Bli Adit, thank you so much udah ngobrol sama saya. Mbak Foni, the time is yours now. Thank you. Ya, thank you Rara sama Bli Adit ya. Teman-teman di sini sudah banyak yang memberikan pertanyaan di chat box, tapi sekali lagi kalau ada teman-teman yang mau bertanya langsung ya, silakan raise your hand juga. Dan juga kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan juga nih, mumpung ada Bli Adit di sini nih. Dan pertanyaannya nggak usah yang serius-serius juga, kayak misalnya di UK gimana sih saya masih bisa beli Indomie nggak gitu kan misalnya, atau banyak makanan Indonesia nggak di UK gitu. Nah ini bisa nanti di sharing nih sama Bli Adit ya. Jadi silakan disampaikan pertanyaannya lewat chat box atau juga bisa raise hand untuk kita ngobrol-ngobrol langsung nih. Oke, jadi untuk memulai sesi Q&A ini, mulai dulu ya dari pertanyaan yang sudah diberikan di chat box. Di sini ada Mbak Dea Kemuning. Halo, selamat sore Mbak Dea. Thank you sudah gabung acara kita. Pertanyaannya ini, belum 2 tahun bekerja sebagai ASN di Pemkot dan Pasar, tapi sudah punya pengalaman 7 tahun di tempat lain. Apakah bisa dijadikan consideration untuk mendaftar? Ya, tentu bisa ya Mbak Dea dan teman-teman, karena persyaratan untuk mendaftar beasiswa Chevening ini minimum 2 tahun kerja, tapi bukan di satu institusi. Jadi bisa diakumulasikan ya. Jadi kalau Mbak Dea sudah punya 7 tahun di tempat lain, ini sebenarnya juga sudah memenuhi persyaratan minimum 2 tahun kerja. Jadi 7 ditambah mungkin hampir 2 tahun ini sebenarnya Mbak Dea sudah punya pengalaman hampir 9 tahun ya. Jadi ini tentu sudah memenuhi persyaratan minimum 2 tahun kerja. Jadi nanti teman-teman pada waktu mengisi formulir online aplikasi beasiswa Chevening itu nanti ada kolom yang harus diisi. Jadi nama organisasi apa, posisi apa, kemudian dari durasi masa kerjanya berapa. Nah, di situ bisa sampai up to 15 kolom. Jadi artinya bisa sampai up to 15 jenis atau 15 tipe experience yang bisa diakumulasikan sehingga menjadi minimum 2 tahun. Seperti tadi Bli Adit yang sudah sampaikan, kalau teman-teman juga punya pengalaman internship atau pengalaman magang, ini bisa ditambahkan juga di situ. Ya, jadi tidak hanya memasukkan pengalaman yang full-time employment saja atau yang formal employment saja. Itu ya Mbak Dea. Jadi please silakan yuk mendaftar, masih sampai 7 November nih tahun ini ya. Baik, moving on ke pertanyaan berikutnya ini dari Bli Anak Agung Gede Rama Purwani Yoga. Bli Yoga ya panggilannya. Sudah dijawab juga sama rekan saya Ita. Cuma saya mungkin akan menambahkan sedikit bahwa memang untuk program Chevening ini salah satu yang kunci adalah diversity dan inclusivity. Jadi meskipun kita tidak punya spesifik angka ya, berapa nih yang kita alokasikan untuk ASN atau Kota Denpasar, tetapi kita selalu berusaha untuk setiap cohort yang terpilih itu benar-benar ada perwakilannya. Jadi untuk mencapai diversity dan inclusivity. Jadi kita akan melihat juga dari para kandidat, dari para aplikan yang masuk itu, dari mana mereka berasal juga. Part of how we can ensure bahwa memang
penerima beasiswa Chevening ini memang dari semua kalangan. Jadi meskipun tidak ada kuota, tapi ini consideration yang sangat penting juga untuk para tim Chevening. Begitu ya. Dan persyaratan TOEFL, nah ini juga sudah dijawab Kak Ita tadi bahwa untuk mendaftar program Cheveningnya sendiri, sekali lagi dari Cheveningnya kami tidak meminta ya sertifikat IELTS atau TOEFL. Kok gitu? Kenapa? Gitu kan? Dulu kita minta, dulu memang ada tuh persyaratannya. Kalau mendaftar harus sudah ada sertifikat IELTS atau TOEFL. Tetapi kemudian setelah direview, teman-teman kan nanti pada akhirnya harus ya mendapatkan LOA. Nah, untuk mendapatkan LOA, kan tentu teman-teman harus memenuhi persyaratan IELTS dari universitas yang dituju. Jadi itulah sebabnya daripada 2 kali nih, karena kadang-kadang yang diminta itu bisa berbeda antar universitas, karena tergantung jurusannya juga. Jadi daripada kita misalnya minta 6,5, ternyata universitas yang dituju minta 7 gitu kan, nanti teman-teman tes lagi dari double ya. Jadi kita dari Cheveningnya sendiri sekarang tidak meminta, tetapi tentunya teman-teman harus bisa memenuhi persyaratan IELTS atau TOEFL dari universitas yang dituju, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan LOA. Ya, dan LOA ini penting tentunya kan, untuk disubmit ke kami nanti untuk teman bisa berangkat dengan beasiswa Chevening dengan memberikan ke kami nanti minimal 1 LOA. LOA ini pada tahap sekarang ini pendaftaran sampai 7 November kita tidak minta sekarang, tetapi nanti ada strict deadline-nya itu nanti di pertengahan Juli. Jadi teman-teman masih ada waktu nih dari sekarang sampai 7 November bisa silakan fokus untuk membuat essay. Ini seperti yang tadi Beli Adit sudah sampaikan ya, tips and tricksnya nih untuk membuat essay, bisa fokus dulu ke situ. Nah setelah itu sambil menunggu announcement untuk lolos ke interview sampai ke announcement di bulan Juni, ini bisa sambil mendaftar ke universitas dan sambil mempersiapkan persyaratan IELTS atau TOEFL dari universitasnya masing-masing. Gitu ya kira-kira. Baik, berikutnya ini ada dari Mbak Dayu. Selamat sore juga Mbak Dayu. Organisasi. Pertanyaannya adalah mengenai apakah ada list jurusan atau program studi apa yang bisa di-apply ya untuk beasiswa ini. Baik. Jadi program beasiswa Chevening ini terbuka untuk semua jurusan. Apapun bisa di-apply. Kami tidak ada batasan apapun dan kami juga tidak ada priority study area. Nah, untuk mencari kira-kira kalau sudah tahu nih, kira-kira mungkin saya mau belajar organizational management misalnya, atau human resource development misalnya, teman-teman bisa ke website Chevening, www.chevening.org, kemudian di situ nanti ada fitur find a course. Nah, nanti bisa dimasukkan kata kuncinya di sana, misalnya manajemen. Nah, di situ kemudian nanti akan keluar list semua universitas di UK yang menawarkan program master itu. Nah, jadi teman-teman kemudian bisa mulai melakukan research dari daftar itu, kira-kira program mana nih yang mau diambil yang paling cocok sama tujuan career goal teman-teman semua, dan kotanya kemana atau universitas apa. Ya. Jadi bisa dilihat di website chevening.org. Kemudian selanjutnya dari Beli Dewa Ardana ya, dari Kominfo. Selamat sore Beli Dewa. Ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, untuk pemilihan 3 jurusan itu 3 jurusan sama dari 3 universitas atau boleh 3 jurusan berbeda dari 3 universitas? Jawabannya boleh dua-duanya. Ya, jadi pada intinya yang harus teman-teman sampaikan ke kami itu pokoknya ada 3 opsi aja. First preference mana dan third preference-nya mana. Jadi boleh 3 jurusan yang sama tapi dari 3 universitas yang berbeda, atau 3 jurusan yang berbeda dari 3 universitas yang berbeda boleh. Ya, nanti ini harus dijelaskan ya, jangan lupa waktu di essay yang tema ketiga, why study in the UK. Ini nanti harus dielaborasi kenapa teman-teman memilih jurusan itu dan kenapa memilih universitas itu. Ya. Untuk kami pada intinya ada 3 opsi yang berbeda. Ya. Dan nanti apa yang sudah teman-teman tuliskan di formulir online pada waktu mendaftar ini masih bisa dirubah ya. Jadi tidak strict harus seperti itu nih sampai pada saat keterima saya
Kalau nggak keterima dari apa yang saya tulis di awal itu berarti gugur. Nah, itu tidak seperti itu ya, teman-teman. Apa yang teman-teman tuliskan sekarang di tahap mendaftar online itu masih bisa dirubah dan dikonfirmasikan dulu. Dan ini memang sering terjadi. Apa yang sudah ditulis di situ, kemudian pada waktu di interview kita akan bertanya, masih seperti inikah opsinya, ataukah ada perubahan? Dan memang sering terjadi bahwa kemudian teman-teman akan menjawab, ganti deh, soalnya ternyata setelah saya nanya-nanya di Adit misalnya, kayaknya Lancaster lebih bagus nih gitu. Jadi saya ganti deh gitu. Ini masih sangat mungkin sekali dan diperbolehkan sampai di tahap interview ya, bisa dirubah. Pertanyaan keduanya adalah untuk memperbesar peluang diterima kuliah di UK, universitas mana saja yang besar peluangnya? Baik, ini semuanya sama ya, karena sekali lagi program beasiswa Chevening ini terbuka untuk semua universitas di UK. Nah, jadi kita juga tidak ada priority universitasnya apa gitu ya. Jadi boleh dipilih yang sesuai dengan karirnya, career goal teman-teman semua. Pertanyaan ketiga tidak mensyaratkan IELTS, tapi nah betul, ini sudah saya jawab tadi ya, ini adalah. Berikutnya dari Mbak Mina Tokopin. Selamat sore Mbak, untuk masa kerja baru official Maret sebelumnya sudah memiliki, ya bisa. It's very possible ya, sama dengan pertanyaan yang tadi Mbak Dea di atas. Boleh ya, silakan coba apply. Berikutnya dari Mbak Desi, bagian kerjasama. Apakah boleh mengambil S2 di UK untuk yang sudah memiliki gelar S2 dari dalam negeri? Ini boleh ya. Jadi program beasiswa Chevening memang memperbolehkan yang sudah punya master, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk mendaftar lagi atau mencoba lagi di program beasiswa Chevening untuk second master. Ini boleh ya, jadi kami tidak ada batasan untuk hal ini. Akan tetapi, nanti ini perlu dijelaskan ya, nanti di essay yang WISE tadi di UK-nya itu. Kenapa kok saya sudah punya master, tapi sekarang mengambil master lagi gitu. Nah, mungkin kan tentu ada penjelasannya ya, apakah karena second master ini lebih cocok dengan tujuan karir saya ke depan. Nah, ini yang bisa nanti dijelaskan dan kami. Tapi secara persyaratannya ini boleh, ya, tidak ada larangan. Kemudian, nah, tempat makan plant-based food vegan vegetarian ini belum ada gimana nih? Bisa share pengalaman nggak nih mengenai ini? Nah, di sini rekan saya Raras juga sudah banyak sudah menjawab. Tapi apakah di Adit mau ada tambahan? Kira-kira silakan. Pengalamannya di sana kira-kira aku pernah ada teman nggak di sana yang juga plant-based? Kebetulan saya vegetarian. Selama tahun dari SMP saya vegetarian. Nah, UK itu salah satu negara top 10 vegetarianisms di dunia. Yang pertama itu India. UK salah satu negara yang punya vegetarian friendly lah, bisa dibilang. Ada global index-nya, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Setiap makanan tuh pasti ada yang vegetarian atau vegan. Oke, Enak-enak. enak-enak ya. Jadi pilihannya nggak cuma gado-gado gitu ya. Iya, macam-macam. Banyak macam-macam pilihannya. Oke, terima kasih Beli Adik. Nah, pertanyaan berikutnya juga untuk Beli Adik lagi nih. Dari Beli Anak Agung Gede Rama lagi, Yoga ya. Ingin bertanya, Pak, saya Rama dari Dinas Pariwisata untuk bertanya mengenai tahap interview. Apa yang perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi pertanyaan wawancara? Boleh dong kasih gambaran pertanyaannya kayak apa nih, dan interviewnya full English kah? Bisa dijawab dulu, Beli Adit. Ya, Rama, tentunya kalau secara proses interview akan dilakukan ketika kita sudah shortlisted ya, akan ada email yang memberitahu bahwa kita diundang untuk interview. Artinya kita sudah di shortlisted kan akan tapi ini pengalaman pribadi. Mungkin bisa beda, akan berbeda, bisa sama atau serupa. Sangat menyenangkan interviewnya. Jauh dari kata intimidasi, jauh dari kata saya saat itu merasa inklusif, sangat merasa dipeluk ya, embrace, atmosfernya sangat friendly dan menyenangkan. Jadi seperti menciptakan dialog gitu. Dengan saat itu ada 3 panel.
pertanyaannya seputar esai, tidak ada di luar itu. Jadi betul-betul ingin menggali siapa di balik penulis esai ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi benar-benar saat itu sangat, kalau saya pikir, saya ingat saya habiskan waktu hampir sejam lebih. Di peserta-peserta sebelumnya itu cukup singkat-singkat, tapi saya saat itu cukup lama dan nggak tahu kenapa. Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan itu nggak ada sama sekali sih. Tapi mungkin last question saat itu saya ingat, kalau boleh cerita sedikit, ditanyakan begini. Karena kan saya dari Bali ya, membangun rumah lagi nih. Saat itu pewawancara tanyakan, apakah ada bercita-cita untuk menjadi anggota legislatif di bagi daerah pemilihan Bali saat itu. Karena kita mau menjelang tahun politik. Tapi saya saat itu jawab saya belum ada kepikiran. Karena memang akhirnya kan saya memilih untuk jadi diplomat. Artinya sama-sama berkontribusi juga ya. Astungkara tetap berkontribusi terhadap negara dan bangsa. Ada pertanyaan di luar itu, semua dilakukan dalam bahasa Inggris. Suasana juga menyenangkan dan membangun seperti dialog kita sehari-hari, tapi lebih profesional ya, tentu saja. Itu, Mbak. Iya, thank you, Bu Ade. Ya, jadi teman-teman, nanti itu interviewnya itu bukan interogasi ya. Kita sebenarnya lebih ke ngobrol-ngobrol nyantai aja nih. Seperti yang tadi Bu Ade sampaikan, untuk istilahnya VC yang sudah diberikan oleh teman-teman. Jadi memang lebih ke situ. Gitu. Apakah ada teman-teman di sini yang mau bertanya secara live? Karena di chat box sudah ada pertanyaan lagi mengenai referee, sudah dijawab juga oleh Bu Ade di sini. Referee ini memang sebaiknya dari rekan-rekan teman-teman semua yang bisa memberikan testimoni ya atas karakter teman-teman dan juga mengenai potensi teman-teman nanti supaya bisa menjadi future leader. Itu yang kita cari sebenarnya dari referensi letter. Semacam verifikasi atau testimoni yang mendukung bahwa memang teman-teman punya kapasitas dan potensi untuk menjadi leader. Dan itu memang boleh dari akademik, boleh juga dari profesional. Minimal 2 ya untuk ini. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Bisa disampaikan di chat box atau ada yang mungkin mau bertanya live? Kayaknya semuanya lagi mikir nih, apalagi ya mau nanya kayaknya ya, gitu. Tapi nggak apa-apa sambil mikir. Saya sampaikan sekali lagi bahwa program beasiswa Cipening ini sedang dibuka sampai tanggal 7 November. Semua aplikasinya lewat online di website Cipening, www.cipening.org. Semuanya nanti semua dokumen akan diupload juga secara online ya. Jadi tidak ada hard copy yang harus dikirimkan ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Sepertinya semuanya sudah mantap nih, sudah siap semua dengan tips dan triksnya beli audit yang sudah KW1 nih ya. Sudah tips yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga informasi yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat dan menjadi penyemangat ya untuk teman-teman untuk mencoba mendaftar beasiswa Cipening. Seandainya tidak mencoba untuk tahun ini, beasiswa Cipening ini dibuka setiap tahun dan biasanya itu dibuka mulai dari bulan Agustus sampai ke November penutupannya. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman yang mungkin tahun ini kayaknya belum cocok nih waktunya, lagi sibuk gitu ya, sedang ada proyek, masih ada kesempatan lain lagi di tahun depan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Ibu Dayu, dan teman-teman semuanya dari pemerintah Kota Denpasar. Kita we wish you all the best untuk teman-teman yang mencoba mendaftar beasiswa Cipening, dan kita sangat menantikan sekali ya lebih banyak aplikasi dari warga Kota Denpasar dan juga Pulau Bali pada umumnya untuk pendaftaran beasiswa Cipening tahun ini. Terima kasih lagi dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari pihak kami. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Adi, terima kasih banyak pemerintah Kota Denpasar, terima kasih Mbak Foni.